Renungan kita pada hari ini diambil dari buku Riwayat Yesus bab 5 dengan judul Masa Anak-anak Yesus. Ketika masih anak-anak, Yesus tinggal di sebuah kampung kecil di daerah berbukit-bukit. Ia anak Allah dan ia dapat mendiami tempat mana saja pun di atas bumi ini sebagai tempat tinggalnya. Ia menjadi kehormatan di tempat manapun. Tetapi ia tidak pergi ke rumah orang kaya atau ke istana para raja. Ia memilih tempat tinggal di antara orang miskin di Nazaret. Yesus ingin supaya orang miskin mengetahui bahwa ia mengerti kesulitan yang mereka hadapi. Ia menanggung segala apa yang mereka tanggung. Ia dapat merasakan perasaan mereka dan juga membantu mereka. Alkitab berbicara mengenai masa anak-anak Yesus seperti berikut. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas 2 ayat 40 dan 52. Pikirannya cerdas dan senantiasa giat. Ia mudah mengerti. Hikmat yang ada padanya penuh pertimbangan melebihi batas usianya. Namun demikian, cara-cara hidupnya sederhana dan seperti anak-anak pada umumnya. Pikirannya semakin matang dan tubuhnya semakin bertumbuh seperti anak-anak lainnya. Tetapi Yesus tidak sama persis dengan anak-anak yang lain di dalam segala hal. Ia selalu menunjukkan sikap yang manis dan sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Tangannya yang ramah senantiasa siap sedia menolong orang lain. Ia penuh kesabaran dan selalu bersikap benar. Ia kokoh bagaikan batu karang, mempertahankan yang benar. Ia selalu berhasil menunjukkan sikap yang lembut, ramah terhadap semua orang. Di rumahnya atau di mana saja pun ia berada, ia bagaikan sinar matahari yang menyegarkan. Terhadap orang lain ia ramah dan penuh pertimbangan, baik kepada orang yang sudah tua maupun kepada orang miskin. Kepada binatang yang tidak dapat berbicara sekalipun, ia selalu menunjukkan kelemah lembutan. Ia memperhatikan serta merawat seekor burung kecil yang terluka, dan setiap makhluk hidup merasa bertambah bahagia bila mana ia menghampirinya. Pada masa Kristus, orang Yahudi sangat memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Sekolah mereka senantiasa dikaitkan dengan sinagog, tempat beribadat, dan guru mereka disebut rabi, orang yang dianggap paling terpelajar. Yesus tidak memasuki sekolah ini, karena di sekolah ini diajarkan banyak hal yang tidak benar. Yang dipelajari di sekolah-sekolah ini ialah buah-buah pikiran orang. Sebagai ganti firman Allah, dan sering pelajaran ini bertentangan dengan apa yang telah diajarkan Tuhan melalui para nabi. Allah sendiri melalui Roh Kudus mengajar Maria bagaimana membesarkan anaknya. Maria mengajar Yesus dengan kitab suci. Ia belajar membaca dan mempelajari bagi dirinya sendiri. Yesus juga senang mempelajari benda-benda yang menakjubkan yang diciptakan Tuhan, baik yang di bumi maupun di udara. Di dalam buku alam ini, ia melihat pepohonan, tanaman dan hewan, matahari dan bintang. Dari hari ke hari ia memperhatikannya dan berusaha menimba pelajaran dari buku alam itu dan memahami sebab musabab segala sesuatu. Malaikat kudus menyertainya, membantu dia memahami Allah dari benda-benda ciptaan ini. Ia sebagaimana bertambah besar tubuh dan kekuatan, begitu pula dalam pengetahuan dan akal budi. Setiap anak dapat memperoleh pengetahuan seperti yang diperoleh Yesus. Kita harus menggunakan waktu itu untuk mempelajari yang benar saja. Dongeng-dongeng dan yang palsu tidak mendatangkan faedah bagi kita. Hanya kebenaran yang berguna, dan ini dapat kita pelajari dari firman Allah dan dari ciptaannya. Kalau kita mempelajarinya, malaikat-malaikat Allah akan menolong kita supaya dapat memahaminya. Kita akan melihat akal budi dan kebajikan Bapa yang di surga. Pikiran kita akan dikuatkan, hati kita dimurnikan, dan kita akan semakin serupa dengan Kristus. Setiap tahun Yusuf dan Maria berangkat ke Yerusalem merayakan Paskah. Waktu Yesus berusia 12 tahun, orang tuanya membawa dia. Perjalanan ini sungguh menyenangkan. Ada orang yang berjalan kaki naik keledai atau unta dan memakan waktu beberapa hari. Jarak dari Nazaret ke Yerusalem kurang lebih 70 mil. Dari segenap penjuru negeri dan bahkan dari negeri lain pun
Berbondong-bondonglah orang menghadiri pesta perayaan ini. Dan biasanya mereka yang berasal dari tempat yang sama berjalan bersama-sama dalam rombongan besar. Perayaan diadakan menjelang akhir Maret atau awal April. Waktu itu musim semi di Palestina. Segenap penjuru gemerlapan oleh bunga-bunga dan ditingkahi kicauan burung. Dalam perjalanan, orang tua menuturkan kepada anak-anak mereka dari hal perbuatan ajaib yang telah dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel pada masa yang lampau. Sering pula mereka menyanyi bersama-sama melakukan beberapa mazmur Daud. Pada zaman Kristus, orang banyak sudah semakin dingin dan formal dalam melayani Allah. Mereka lebih banyak memikirkan kesenangan pribadi mereka daripada kebajikan Tuhan kepada mereka. Tetapi lain dengan Yesus, ia senang memikir-mikirkan dari hal Allah. Waktu ia masuk ke Ka'bah, ia memperhatikan para imam melaksanakan tugas mereka. Ia merendahkan tubuhnya, tunduk menyembah bersama-sama orang lain. Waktu mereka berdoa dan suaranya berpadu dengan lagu pujaan mereka. Tiap pagi dan petang seekor domba dipersembahkan di atas mezbah. Ini menggambarkan kematian juru selamat. Ketika Yesus yang masih anak-anak itu memperhatikan korban yang tidak bersalah itu, Roh Kudus menerangkan maknanya kepadanya. Ia mengetahui bahwa ia sendiri sebagai domba Allah harus mati karena dosa manusia. Yesus ingin mengasingkan diri. Ketika dipenuhi pikiran yang demikian, itulah sebabnya ia tidak tinggal menyertai orang tuanya di dalam Ka'bah. Dan waktu mereka memulai perjalanan pulang ke rumah, ia tidak bersama-sama mereka. Di sebuah ruangan yang masih berhubungan dengan bangunan Ka'bah terdapatlah sebuah sekolah yang diasuh para rabi. Untuk seketika lamanya Yesus mampir ke tempat ini. Ia duduk bersama-sama orang muda yang lain di kaki para guru terkemuka dan mendengarkan perkataan mereka. Banyak pikiran yang salah diajarkan orang Yahudi mengenai Mesias. Yesus mengetahui hal ini, tetapi ia tidak mau berbantah-bantah dengan orang terpelajar ini. Sebagai seorang yang ingin diajar, ia menanyakan pertanyaan tentang apa gerangan yang telah ditulis para nabi mengenai Mesias itu. Yesaya pasal 53 mengatakan dari hal kematian juru selamat, dan Yesus membaca pasal ini dan menanyakan artinya. Para rabi tidak dapat menjawab, dan mereka pun bertanya kepada Yesus, dan mereka sangat tercengang akan pengetahuannya dari hal kitab suci. Mereka mengetahui bahwa ia lebih memahami Alkitab jauh lebih baik daripada mereka. Mereka mengetahui bahwa ajaran mereka salah, tetapi mereka tidak mau mempercayai apapun yang berbeda daripada ajaran mereka. Namun demikian, Yesus amat bijaksana dan bersikap ramah sehingga mereka tidak marah kepadanya. Mereka ingin menahan dia sebagai seorang murid dan mengajar dia untuk menerangkan Alkitab menurut teladan mereka. Ketika Yusuf dan Maria meninggalkan Yerusalem hendak pulang, mereka tidak begitu memperhatikan Yesus ketinggalan. Mereka kira ia bersama-sama dalam rombongan anak yang sebaya dengannya. Tetapi ketika mereka hendak berkemah karena hari sudah malam, mereka baru mengetahui dia yang suka menolong tidak ada di antara mereka. Mereka mencari-cari di antara rombongan, di semua rombongan, tetapi sia-sia adanya. Yusuf dan Maria sangat ketakutan. Mereka ingat bagaimana Herodes mencoba membunuh Yesus ketika masih bayi, dan mereka khawatir jangan-jangan ada yang jahat menimpa dia. Dengan sedih sekali mereka kembali ke Yerusalem. Hari ketiga baru mereka menemukan dia. Betapa gembira hati mereka ketika melihat dia lagi. Namun demikian Maria menganggap bahwa dia harus disalahkan karena meninggalkan mereka. Ia berkata, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." "Mengapa kamu mencari aku?" jawabnya kepada mereka. "Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Lukas 2 ayat 48 dan 49. Waktu dia mengucapkan kata-kata ini, Yesus menunjuk ke atas. Mereka heran melihat wajahnya yang bercahaya. Yesus mengetahui bahwa ia anak Allah dan ia melakukan pekerjaan yang ditugaskan Bapanya di dunia ini. Maria tidak pernah melupakan perkataan ini. Dalam tahun-tahun berikutnya semakin dipahaminya makna perkataan yang mengherankan itu. Yusuf dan Maria mengasihi Yesus, tetapi mereka lengah sampai ia tertinggal. Mereka telah lupa akan tugas yang diberikan kepada mereka. Lengah satu hari mengakibatkan mereka kehilangan Yesus. Sama seperti itu juga, dewasa ini banyak orang yang kehilangan Yesus, tidak termasuk dalam rombongan mereka. Apabila kita tidak senang memikir-mikirkan dia atau berdoa kepadanya, bila mana kita berbicara yang sembrono, kasar atau mengucapkan kata-kata yang jahat, berarti kita memisahkan diri dari Kristus.
Tanpa Dia kita akan kesepian dan dirundung kesedihan. Tetapi bila mana kita benar-benar merindukan Dia dalam himpunan kita, Ia akan selalu beserta kita. Juru selamat senang tinggal bersama-sama orang yang mencari hadirat-Nya. Ia akan membuat rumah orang yang paling miskin pun menjadi cerah, menerangi hati yang paling rendah. Walaupun ia tahu bahwa Dia anak Allah, Yesus kembali ke rumah di Nazaret bersama-sama Yusuf dan Maria. Sampai usia 30 tahun dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Lukas 2 ayat 51. Dia yang telah menjadi penghulu surga selagi di dunia menjadi anak yang taat dan penuh kasih. Hal-hal yang penting yang memenuhi pikirannya yang dibawa pelayanan dalam Ka'bah tersembunyi di lubuk hatinya. Ia menanti sampai saat yang ditetapkan Allah padanya untuk melakukan tugasnya tiba. Yesus mendiami rumah petani miskin. Dengan gembira dan senang hati ia membantu mencukupkan nafkah keluarga itu. Setelah ia dewasa, ia belajar bertukang dan bekerja di pertukangan kayu dengan Yusuf. Dengan pakaian kasar seperti layaknya pekerja biasa, ia menyusuri jalan di kota kecil itu ke dan dari tempat bekerjanya. Ia tidak menggunakan kuasa keilahiannya untuk memudahkan kehidupan bagi diri sendiri. Sebagaimana Yesus bekerja pada masa anak-anak dan masa remaja, pertumbuhan badannya juga sepadan. Juga dalam pikiran, ia berusaha menggunakan kuasanya sedemikian rupa supaya tetap dalam keadaan utuh, agar dia dapat melakukan tugas yang terbaik dalam segala segi. Apa saja pun yang dilakukannya selalu dilakukan dengan baik sekali. Ia ingin sempurna juga dalam menggunakan segala perkakas. Dengan teladan yang diberikannya, ia mengajar supaya kita rajin, agar kita hati-hati bekerja karena pekerjaan yang demikianlah yang memperoleh pahala. Semua orang harus berusaha mencari dan melakukan sesuatu yang akan berguna menolong diri mereka sendiri dan bagi orang lain. Allah memberikan pekerjaan bagi kita sebagai suatu berkat, dan Dia senang kepada anak-anak yang dengan tulus turut melaksanakan tanggung jawab mereka dalam rumah tangga, saling menanggung beban ayah dan bunda. Anak-anak yang demikianlah akan keluar dari dalam rumah dan menjadi berkat bagi orang lain. Orang-orang muda yang berusaha taat kepada Allah dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, yang melakukan yang benar karena memang benar, akan sangat berguna di dunia ini. Setia di tempat yang sederhana membuat mereka layak menempati kedudukan yang lebih tinggi. Demikianlah audio renungan kita pada hari ini yang diambil dari buku Riwayat Yesus, bab 5 dengan judul Masa Anak-anak Yesus. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.